Ya. Mari kita membuka Yohanes 18. Saya tidak mengeksposisi ayat-ayat ini, tetapi ayat ini menghantar kita, mempersiapkan kita di dalam membahas topik hari ini. Yohanes 18. Saya akan bacakan ayat 33 sampai ayat 38a. Demikian bunyinya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sebentar, saudara. Bisa gambar itu tunjukkan? Nah, saudara, pagi ini saya melihat gambar ini ya. Sebenarnya gambar lukisan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Pelukis-pelukisnya juga terkenal. Rembrandt, Michelangelo, kemudian Carpaccio. Orang-orang dahulu begitu banyak melukis gambar-gambar tentang Tuhan Yesus. Begitu akses internet, painting, crucifixion, begitu banyak lukisan tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melukis satu lukisan pun. Tetapi lukisan tentang dia tidak terhitung banyaknya. Tuhan Yesus tidak pernah membangun satu gedung pun. Tetapi gedung yang dibangun untuk Tuhan Yesus tidak terhitung banyaknya. Tuhan Yesus tidak pernah menulis satu lagu pun. Tetapi lagu yang ditulis untuk Tuhan Yesus begitu banyaknya. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Waktu direnungkan, dipikirkan, tidak habis-habisnya kita kagum, kita heran, kita kaget. Karena begitu banyak hal dalam dirinya, digali begitu banyak pun masih kita mengenal hal-hal yang baru. Ini adalah pribadi yang kontroversial. Saudara, kelahirannya luar biasa. Kehidupannya luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Kematiannya luar biasa. Kebangkitannya luar biasa. Nah, saudara, begitu banyak aspek Tuhan Yesus ketika diselidiki mengagumkan kita. Nah, saudara, saat kita melihat salib ini, apa yang menarik? Di situ saudara perhatikan tulisan INRI. Nah, saya dari kecil ingat, oh ada INRI. INRI itu apa? Tidak tahu, pokoknya INRI. Jadi itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi pertanyaan saya, tapi saya ingat di kayu salib Tuhan Yesus pernah dicantumkan INRI. Nah, saudara, ini adalah suatu tulisan yang ditetapkan oleh Pilatus setelah dia berdialog Tuhan Yesus, lalu waktu ngobrol dengan Tuhan Yesus, dia merasa heran. Orang ini baru saja disiksa, dipukul dengan begitu keras. Sekarang dalam keadaan terjuntai, mungkin lunglai atau apa, berhadapan dengan Pilatus, wibawanya masih begitu besar. Sehingga Pilatus tanpa ragu bertanya, "Engkaukah raja?" Karena dari cara dia berbicara, wibawanya, kelancaran katanya, tidak mengisyaratkan dia orang biasa. Pilihan katanya, modulasinya, tidak mengisyaratkan orang biasa. Pilatus yang biasa berelasi dengan filsuf, dengan kaisar, dengan pimpinan, dia sadar, ini bukan orang biasa. "Engkaukah raja?"
Nah saudara, jawaban Tuhan Yesus juga mengagetkan. Engkau yang mengatakan, aku raja. Aku datang, aku lahir untuk itu. Nah saudara, apa tulisan Injil yang dicantumkan oleh Pilatus ini? Orang Yahudi tidak setuju, tetapi ini ironis. Karena orang Yahudi adalah orang yang harusnya dipimpin oleh Tuhan Yesus, mereka menolak Tuhan Yesus. Tapi Pilatus setelah berbincang dengan Tuhan Yesus, dia sadar, ini seorang yang sangat berwibawa. Maka dia cantumkan tulisan Injil ini. Apa artinya? Nah, saudara, ini kepanjangannya ya. Yesus Nazarenus Rex Yuda. Yesus orang Nazaret, raja orang Yehuda. Nah saudara, di sini kita melihat pada waktu Tuhan Yesus salibkan, disitulah titik di mana Tuhan Yesus dinyatakan sebagai raja. Nah saudara, Tuhan Yesus menjadi seorang raja, dan raja inilah yang kemudian menjadi polemik bagi orang Yahudi. Karena mereka tidak setuju orang raja kok semacam itu. Nah saudara, ini menjadi pemikiran kita. Apakah yang dimaksud dengan raja di sini? Lalu apalagi yang disebut dengan Raja Shalom? Apalagi dengan keturunan Daud? Nah saya memikirkan topik ini. Setelah saya memikirkan, kita akan melihat 3 fakta penting mengenai raja atau kerajaan yang jikalau kita perhatikan dengan seksama, membuat kita kagum kepada Kristus sebagai raja yang telah dilantik. Maka kita akan perhatikan 3 fakta penting ini satu persatu, dan setelah memahami ini kita akan makin kagum kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak kita melihat beberapa ayat. Yang pertama dari Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat 32. Di sana dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah saudara, ini fakta penting pertama. Fakta penting pertama, kerajaannya sudah dinubuatkan. Kerajaannya sudah dinubuatkan. Kerajaan sudah dipastikan oleh suatu rencana Allah, dan dinubuatkan pasti akan terjadi melalui Yesus. Dan Yesus sebagai raja sudah dinubuatkan, kerajaannya sudah dinubuatkan. Nah saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa artinya Kristus sebagai raja? Kita bisa memikirkan beberapa kemungkinan. Kristus sebagai raja berarti penguasa, pemimpin. Benar juga itu unsur-unsurnya. Tetapi definisi lengkapnya apa? Saudara, Kristus sebagai raja memiliki definisi kira-kira semacam ini. Kristus memiliki jabatan dan kekuasaan untuk mengatur dan menguasai segala sesuatu di surga dan di bumi bagi kemuliaan Allah dan bagi pelaksanaan rencana Allah dalam keselamatan. Maka kita melihat definisi ini menyatakan kebesaran, kehebatan Kristus. Tetapi saudara, mari kita pikirkan, Kristus sebagai raja sudah dinubuatkan. Kerajaannya sudah dinubuatkan. Bagaimana kita mengetahui bahwa sudah dinubuatkan? Bukankah Kristus dinubuatkan oleh Musa sebagai nabi? Benar juga. Mari kita perhatikan gambar ini. Saudara, kalau kita perhatikan ini Yesus Kristus katakanlah tahun 0 atau sekitar 0 di mana dia dilahirkan. Dan Musa lahir 1500 tahun sebelumnya. Musa pernah menubuatkan kehadiran Kristus. Musa berkata, nanti dari antaramu akan lahir orang seperti aku. Di dalam Ulangan 18:18. Itu menubuatkan Kristus akan menjadi nabi. Seperti halnya Musa lahir di dalam bahaya. Kristus akan lahir di dalam bahaya. Seperti halnya Musa pernah ke Mesir, Yesus juga pernah ke Mesir. Nah saudara, seperti halnya waktu Musa lahir menyebabkan atau sekitarnya ada pembantaian bayi, demikian juga Yesus. Maka Yesus menggenapi nubuat Musa. Tetapi nubuat ini nubuat berkaitan nabi. Bagaimana kita memikirkan? Bukankah dia harusnya nubuat sebagai raja? Benar sekali. Nah sebelum Musa lahir, ada ratusan tahun sebelumnya, yaitu Abraham. Abraham pernah dinubuatkan oleh Tuhan. Melalui keturunanmu akan ada berkat bagi seluruh dunia. Ayat persisnya adalah semacam ini. Kepada Abraham diucapkan segala janji dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah saudara, Allah menitipkan nubuat kepada Abraham, yaitu melalui keturunannya akan jadi berkat besar.
melalui Musa akan menjadi seorang nabi. Nah saudara, nubuat-nubuat di Alkitab banyak sekali. Mari kita perhatikan satu nubuat lagi, yaitu berkaitan dengan Daud. Tuhan memberikan nubuat kepada Daud. Kali ini nubuat yang istimewa sekali, yaitu nubuat bahwa akan ada seorang raja atau keturunan yang akan meneruskan tahta Daud. Nah saudara, memang Daud adalah seorang raja. Saul bukankah seorang raja juga? Benar. Tapi seorang raja yang hidupnya tidak berkenan kepada Daud. Kenapa untuk Daud dijanjikan nubuat begitu istimewa? Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang saya kutip ini, misalnya 2 Samuel. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat lain dikatakan, Daud menulis di dalam kitab Mazmur, begitu bersyukurnya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tulis, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Daud diliputi sukacita karena dia sebagai seorang raja tidak berakhir seperti Saul, satu generasi habis, tetapi anak cucunya bahkan selama-lamanya tahtanya akan terus berlangsung. Nah saudara, bukankah Tuhan bernubuat melalui Musa tentang seorang nabi? Iya, Yesus adalah penggenapan nubuat terhadap Musa. Bukankah Tuhan menitipkan nubuat melalui Abraham sebagai keturunan jadi berkat untuk seluruh dunia? Iya, melalui Abraham, Kristus dinubuatkan menjadi berkat seluruh dunia. Tetapi nubuat ini sama sekali tidak bertentangan dengan nubuat bahwa Kristus akan mewarisi tahta Daud. Dengan kata lain, Tuhan menyatakan nubuat ini digenapi di dalam Kristus begitu banyak. Baik nubuat sebagai keturunan Abraham, nubuat sebagai penggenapan Musa, nubuat sebagai penggenapan tahta Daud. Saudara, saya memperhatikan nubuat di Alkitab banyak sekali. Di dalam kaitan dengan Daud saja, keturunan Daud ada begitu banyak nubuat. Nah saudara, nubuat tentang kehadiran Kristus sebagai raja dinubuatkan. Kehadiran Kristus dengan memimpin kerajaan sudah dinubuatkan. Begitu banyak nubuatan. Saya baru mengutip hanya beberapa. Tetapi nubuat itu begitu banyak di Alkitab. Sehingga jikalau ada orang pernah meragukan, benarkah Alkitab ditulis oleh Tuhan? Benarkah Alkitab firman Allah? Dan kita sulit untuk menyatakan bagaimana Alkitab tulis firman Allah oleh Allah karena kita tidak menyaksikan ditulis sendiri. Setidak-tidaknya kita bisa mengatakan di dalam Alkitab dinyatakan berpuluh-puluh nubuat. Ada yang puluhan tahun sebelumnya, ada yang ratusan tahun sebelumnya, ada ribuan tahun sebelumnya, dan semuanya tergenapi, terjadi pada satu pribadi Yesus Kristus. Untuk menjelaskan ini, jikalau Alkitab bukan ditulis oleh Allah, bagaimana kita menjelaskan? Nah saudara, silakan itu menjadi pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang meragukan Alkitab firman Allah. Begitu banyak nubuatan yang digenapi pada satu orang, begitu tepat tempat lahirnya, apa yang dilakukannya, reputasinya, kendaraannya, tindakannya, dia akan didahului oleh siapa, semuanya dinubuatkan. Sehingga sulit untuk menyangkali, pasti Alkitab ditulis oleh pribadi yang maha tahu, yang merencanakan segala sesuatu dengan sempurna. Saudara, kerajaan Kristus yang mewarisi tahta Daud itu sudah dinubuatkan. Di sini kita memiliki suatu kemantapan, keyakinan Alkitab dituliskan oleh Allah dan Alkitab mencantumkan apa saja yang akan direncanakan oleh Allah di hari-hari kemudian, di tahun-tahun kemudian, di ratusan tahun kemudian. Menjadi suatu iman yang menguatkan hati kita. Alkitab tak perlu diragukan lagi. Dia adalah firman Allah. Saudara-saudara, menjadi suatu kenyataan mengagumkan kita bahwa Kristus adalah pribadi yang dinubuatkan oleh Tuhan, kerajaannya maupun dia sebagai raja. Mari kita melihat yang berikutnya. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Saya akan bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, ini yang kedua. Kerajaannya sudah datang. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana, kerajaannya kini hadir.
Saudara, saya mendapatkan satu lukisan lagi, memang lukisan tentang Tuhan Yesus banyak. Crowning Jesus with Thorns. Ini dilukis oleh Dick pada tahun, mereka sejaman. Lukisan yang pertama sejaman dengan Martin Luther, ini sejaman dengan Martin Luther juga. Nah saudara, Tuhan Yesus menyatakan kerajaan Allah sudah hadir. Tandanya apa? Tandanya adalah dia mengusir setan. Pernah Yohanes Pembaptis tanya, engkaukah orangnya atau kami harus menunggu orang lain lagi? Yesus menjawab, bukan mengatakan saya orangnya. Dia mengatakan, lihatlah orang buta matanya lihat, orang tuli sekarang mendengar, orang lumpuh disembuhkan. Itu nubuat dalam kitab Yesaya. Kerajaan Allah nanti kalau hadir, tanda-tandanya seperti itu. Nah saudara, waktu Tuhan Yesus menyatakan kerajaan Allah hadir, dan dia mengindikasikan sebagai kehadiran, rupanya ada yang tidak percaya, termasuk Pilatus, termasuk orang-orang, dan mereka mengejek. Kamu raja? Oke, perlu mahkota ya. Nih, mahkota duri. Dengan sikap yang sangat tidak sopan. Dengan sikap mengejek. Karena apa? Raja kok semacam ini. Nah saudara, ini menjadi suatu penghinaan kepada Kristus yang benar-benar raja. Nah saudara, mari kita pikirkan mengenai Kristus yang adalah raja dan kerajaan sudah hadir. Kenapa mereka salah paham? Kenapa mereka tidak mengerti raja ini? Saudara, di sini kita akan menyelidiki kenapa orang tidak mengenal. Nah pertama saudara, kerajaan ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang kewarganegaraannya melalui penebusan Kristus. Tidak semua orang bisa bergabung di dalam kerajaan surga. Tidak semua orang berhak menjadi warga kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu istilah yang dapat diubah dan diganti-ganti. Tidak semua orang, meskipun sama manusia, bisa ikut masuk di dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang sudah mengalami penebusan Kristus, yang percaya pada karya kematian Kristus yang menggantikan seluruh hukuman dosa mereka, orang itu boleh masuk diterima kerajaan Kristus. Dan orang itu yang percaya pada Kristus yang bangkit, dia menjadi warga kerajaan surga. Itu sebabnya orang belum menjadi warga kerajaan Kristus, belum menjadi warga kerajaan surga, belum menjadi warga kerajaan Allah, mereka tidak habis pikir masa ini adalah rajanya. Kristus tidak menggubris itu, karena warganya adalah mereka yang percaya dia adalah penebus. Yang kedua, ini adalah kerajaan yang bersifat rohani, bukan bersifat fisik. Orang berpikir, jikalau dia raja, tampilnya harus menunjukkan keadaan fisik yang hebat, busananya yang hebat, penampilan dengan mahkota yang hebat, lalu dengan kuda yang hebat. Mereka sama sekali tidak menyadari kerajaan Kristus begitu berbeda dengan kerajaan yang dunia ini. Kerajaan ini rohani, di mana kerajaan ini menguasai secara non fisik, di mana keadaan itu tidak harus dilihat secara fisik Kristus maupun fisik orang, tetapi orang yang hatinya percaya pada Kristus, baru orang itu bergabung di dalam kerajaan Kristus dan menjadi orang-orang yang tunduk kepada Kristus. Yang ketiga, ini adalah kerajaan yang bersifat universal. Pada waktu Tuhan Yesus belum naik surga, murid-murid bertanya, Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel pada waktu ini? Mereka terus berpikir kerajaan Israel. Padahal selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama mereka, yang dibahas, yang diungkapkan, yang diceritakan adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Yang dipikir orang Israel adalah kerajaan ini Tuhan pulihkankah? Mereka hanya berpikir secara lokal. Mereka hanya berpikir secara area yang begitu sempit. Padahal kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan bersifat universal. Universal berarti tidak tergantung tempat tertentu, tetapi mencakup seluruh areal. Tidak tergantung masa tertentu, tetapi seluruh zaman. Ini adalah kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus bersifat universal. Bersifat universal, tidak tergantung ras, etnis, suku seseorang, tetapi meliputi berbagai suku, berbagai ras, berbagai etnis, di segala tempat, di segala masa. Yang berikutnya, Tuhan Yesus memimpin sebagai raja, bukan dengan senjata militer, bukan dengan politik, bukan dengan sistem kekerasan yang biasanya dilakukan oleh para raja dan kerajaan di dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain.
Saudara, kalau pada perjanjian lama, itu ada berbagai macam kerajaan. Kerajaan Asyur yang menaklukkan Israel dengan kekerasan. Baru mereka menjadi jaya. Kerajaan Asyur dikalahkan oleh kerajaan Babel. Kerajaan Babel mengalahkan dengan kekerasan. Kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Kerajaan Persia mengalahkan dengan kekerasan. Kerajaan Persia yang begitu hebat, kalah juga dengan kerajaan Yunani yang dipimpin Alexander the Great. Alexander the Great mengalahkan dengan kekerasan. Kalah juga dengan kerajaan Kekaisaran Romawi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memimpin bukan dengan kekerasan, bukan dengan militer, tetapi dengan firman Tuhan, sabda Tuhan. Barang siapa mengerti firman, mempercayai firman, dituntun firman, dia sedang mengakui otoritas Kristus sebagai Raja yang memimpin manusia dengan firman. Dan kemudian kerajaan ini dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan pribadi kedua Allah Tritunggal bekerja sama dengan Allah Tritunggal pribadi yang lain. Memimpin dunia ini. Memimpin kerajaannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya, Pak, warga kerajaan surga itu siapa? Saudara-saudara, warga kerajaan surga saat ini yang bisa dilihat adalah orang-orang yang sudah percaya Kristus yang mati dan bangkit. Dan mereka sekaligus warga gereja universal. Saudara, warga gereja universal adalah orang-orang di mana Kristus menjadi kepala terhadap tubuhnya. Nah, kepala itu memiliki otoritas terhadap tubuh di dalam pengertian karena dia memiliki otoritas, maka dia sekaligus raja bagi gerejanya. Maka saudara, di sini gereja menjadi sarana Allah di dalam memperluas kerajaan Allah. Supaya lebih banyak orang lagi mendengar berita sang raja, mendengar berita Injil kerajaan, lalu ketika mereka mendengar berita Injil kerajaan, mereka bergabung bersama-sama, bergabung dalam kerajaan Allah. Mereka menerima Kristus yang mati dan bangkit, sekaligus mereka mengakui Kristus sebagai Raja pada kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengertian yang indah. Lalu saya mengajak kita melihat hal yang ketiga. Fakta penting ketiga. Fakta penting ketiga dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Saya akan bacakan. Kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Fakta yang ketiga adalah kerajaannya akan kekal. Bukan hanya kerajaannya sudah dinubuatkan, bukan kerajaannya kini hadir, kerajaannya akan kekal. Saudara, mari kita melihat gambar ini. Saudara, pada waktu Kristus hadir di dunia, lalu dia mulai pelayanannya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, mengusir setan. Ini menggetarkan iblis. Karena iblis tahu, kerajaan Allah sekarang sudah berinterferensi di dunia, kerajaan Allah sudah hadir. Dan sekarang iblis harus gemetar. Dan Anda mungkin ingat kisah di Gadara, iblis berkata, engkau akan melempar aku dalam nerakakah sekarang ini? Nah, memang belum waktunya. Tetapi Tuhan Yesus sudah membuat mereka gemetar. Karena kerajaan Allah sudah hadir. Nah, saudara perhatikan, biru itu dari pinggir sampai ke kanan. Kerajaan Allah sudah hadir sekarang. Karena Kristus sebagai Raja sudah bertahta dalam hidup kita. Kristus dengan firman-Nya memerintah kita. Kristus dengan otoritasnya memandu kita. Maka kerajaan Allah sudah hadir, sudah dimulai, sudah sekarang berjalan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ini adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus kemudian bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Alkitab menyatakan kalimat bahwa ketika dia bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan melantik dia untuk menguasai seluruh alam semesta dan berkuasa atas seluruh kerajaan dan penguasa. Maka saudara mendapat gambar biru tua di sana. Bukan hanya Kristus memiliki kuasa kerajaan Allah secara rohani, dia juga mendapat mandat dari Allah Tritunggal untuk menjadi Raja atas alam semesta. Maka saudara, Tuhan Yesus sekaligus memiliki kuasa dua, yaitu bagaimana kerajaan Allah secara rohani, lalu seluruh alam semesta yang lingkupnya lebih kecil dari kerajaan Allah. Nah, saudara,
Untuk menggambarkan, Anda bisa membayangkan Pak Big Man memimpin Yayasan Mika, tetapi juga memimpin GRI. Nah, satu pemikiran mengelola dua ini supaya keduanya bisa sinkron. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus memimpin, sekaligus Raja Alam Semesta, sekaligus Kerajaan Allah, bagaimana mengandalkan semua jalannya sejarah di dunia, supaya setiap umat pilihan pada akhirnya bertemu dengan berita Injil dan diselamatkan. Maka di sini saudara, ketika Kristus sudah naik ke surga, dia menjadi Raja atas alam semesta. Dia membuat koordinasi yang rapi dan sempurna dengan Allah Tritunggal, bagaimana semuanya berjalan menurut rencana Allah yang luar biasa. Lalu saudara, mari kita lihat berikutnya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali, inilah disebut kedatangan akhir zaman. Jadi bentangan antara Kristus datang pertama dengan Kristus datang kedua disebut zaman akhir. Kemudian Kristus datang kedua kali, ini disebut akhir zaman. Titik di mana dunia akan berakhir dan kemudian dunia akan lenyap, diganti langit dan bumi baru. Lalu kerajaan Allah bagaimana? Kerajaan Allah bersifat kekal. Nah saudara, kerajaan Allah terus berlangsung, sekarang tidak akan bisa lagi diganggu oleh si jahat. Di dalam garis yang biru muda, di situ iblis masih diberi izin oleh Tuhan untuk mengganggu. Sekalipun dia seperti singa yang diikat dan hanya meraung-raung dan orang yang mendekat akan diterkamnya. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang kembali, kerajaan kekal betul-betul dinyatakan. Kejahatan tidak boleh lagi ada di sana. Dosa tidak ada lagi di sana. Pemerintahan Tuhan bersifat mutlak dan tidak mungkin kita berbuat dosa. Nah saudara, ini jadi suatu kenyataan yang indah luar biasa. Sehingga kerajaan Allah itu, apakah sekarang sudah hadir? Sudah. Tetapi nanti akan lebih dinyatakan dengan sempurna di akhir zaman dan diungkapkan dengan jelas di kemudian hari. Saya ingin bacakan satu ayat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini adalah otoritas yang Tuhan Yesus miliki, bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Semua otoritas sudah diberikan oleh Tritunggal kepada dia. Kemudian Tuhan Yesus mengelola bagaimana jalannya sejarah, memenuhi rencana Allah dalam hal keselamatan. Dan Tuhan dan Allah Bapa kemudian dimuliakan melalui karya Kristus sebagai seorang Raja. Di dalam ayat berikutnya, membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, ini kenyataan yang hebat tentang Tuhan Yesus. Dia sebagai Raja sudah dinubuatkan. Kerajaannya sudah dinubuatkan. Kerajaannya sudah hadir. Kerajaannya akan abadi. Dan kerajaannya melebihi otoritas semua kerajaan yang ada. Ini adalah pribadi yang hebat sekali. Layak untuk terus kita kenal. Layak untuk kita terus dalami. Layak untuk kita dekat pada dia. Lalu layak dan seharusnya kita beritakan ini kepada banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang di dalam humbleness-nya yang membuat kita terheran-heran. Karena dia lahir di dalam kandang yang sederhana. Tampil sebagai orang sederhana. Dan bagi orang yang mengharapkan Raja harusnya tampil megah luar biasa. Ini menjadikan konflik batin orang Yahudi. Karena mereka mengharapkan jikalau Mesias datang dan katanya menghancurkan kekaisaran Romawi. Wah, Mesias harusnya datang dari keluarga bangsawan, keluarga raja dengan kemegahan. Maka Anda bisa bayangkan frustasinya mereka lihat, masa rajaku semacam ini. Di mana raja-raja Romawi atau tokoh-tokoh Romawi masuk Yerusalem pasti pakai kuda yang gagah. Pasti pakai panji-panji yang hebat. Tuhan Yesus naik keledai. Apa istimewanya? Tetapi jika mereka mau teliti di dalam perjanjian, loh naik keledai. Masuk Yerusalem. Lahir di Bethlehem. Ini keturunan Daud. Ini orangnya. Harusnya itu. Begitu mereka tidak percaya Alkitab, begitu mereka meragukan firman Allah, mereka menemukan kehancuran mereka. Karena mereka justru berhadapan dengan sang raja, tetapi mematikan sang raja itu sendiri. Maka saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajarkan kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Di dalam penampilan yang sederhana, di dalam penampilan yang begitu humble, dia sedang menyatakan diri sebagai raja yang berkuasa. Saudara, ini yang kita pelajari hari ini.
Kerajaannya sudah dinubuatkan. Membuat kita sadar ini adalah pribadi yang bukan sembarangan. Membuat kita sadar Alkitab adalah firman Allah yang dirancang dengan teliti. Yang kedua, kerajaannya kini hadir. Kerajaannya bukan hadir nanti setelah Kristus turun kedua kali. Kehadirannya bukan nanti setelah masa sengsara, tidak. Kerajaan sudah hadir sekarang dan Kristus menjadi raja kita. Yang terakhir, kerajaannya kekal, abadi. Dan kita akan bersama Tuhan di surga. Saudara, saya sebenarnya ingin mengakhiri di sini. Tetapi kemudian saya teringat. Membahas Kristus sebagai raja mungkin kesempatan yang langka. Mungkin kesempatan yang jarang sekali. Maka kemudian saya terpikir, saya ingin mengajak kita mendengarkan satu lagu. Lagu yang istimewa. Lagu ini diambil dari Oratorio Messiah, ya, karya Handel. Dinyanyikan pertama kali di London di Inggris pada Prapaskah semacam ini. Nah, saudara, saat Prapaskah diceritakan mana kelahiran Kristus sampai penderitaannya dan kemudian berpuncak pada lagu Haleluya. Nah, saat Haleluya dinyanyikan, itu adalah lagu yang menyatakan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Raja Jos II yang notabene penguasa dari begitu banyak wilayah di seluruh dunia dan bahasa Inggris akhirnya menjadi bahasa internasional, berdiri. Waktu dia berdiri, yang lain sungkan untuk tidak berdiri. Maka ketika lagu Haleluya Chorus dinyanyikan, sejak hari itu menjadi tradisi di mana ini dikumandangkan secara live, semua orang berdiri. Nah, saudara, kita tidak perlu berdiri, tetapi saya mengajak kita mencermati teksnya. Karena di dalam teksnya kita melihat kalimat yang indah. Dan Handel terinspirasi lagu ini dari mana? Dari ayat ini. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ayat berikutnya yang menggerakkan hati Handel adalah ini. Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di kamarnya waktu dia merenungkan ayat, tiba-tiba digelorakan. Ada melodi, syair, dan hebatnya dia langsung bisa merancang musik ini akan main di mana, timpani di mana, trompet di mana, biola di mana. Dia rancang di dalam waktu hanya beberapa hari selesai oratori yang hebat ini. Nah, saudara, begitu kagumnya pada Kristus sehingga muncul lagu ini. Alangkah baiknya kita